Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya. Hari ini kita akan bahas tentang hukum Kirchhoff itu ya teman-teman ya. Yang sebelumnya kita bahas tentang hukum Ohm. Di dalam gambar ini sudah ada rangkaian listrik itu ya, yang terdiri dari berbagai sumber. Ada 3 sumber, kemudian juga ada 3 hambatan. Dan di sini ada 2 loop atau 2 rangkaian tertutup. Nah, gitu. Dengan kasus ini kemudian kita selesaikan dengan hukum Kirchhoff. Salah satunya tahapannya nanti mau bersamaan, ada 3 persamaan di sini ya. Persamaan hukum Kirchhoff 1, persamaan hukum Kirchhoff 2, dan persamaan hukum Kirchhoff 2. Kemudian kita selesaikan cara substitusi atau eliminasi. Kurang lebih sebenarnya seperti itu teman-teman untuk tahapan pengerjaannya. Mungkin kita lanjut ya ke tahapan-tahapan teknis penyelesaian rangkaian listrik dengan hukum Kirchhoff. Oke teman-teman, kita ke tujuan pembelajaran bahwa setelah mempelajari bab ini, harapannya mahasiswa dapat membuktikan ya bahwa jumlah aljabar arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan jumlah arus yang meninggalkan titik percabangan. Nah, ini sesuai dengan hukum Kirchhoff 1. Kemudian yang kedua, mampu membuktikan bahwa jumlah aljabar seluruh tegangan yang meninggalkan sebuah rangkaian tertutup atau loop dalam sebuah rangkaian sama dengan 0. Nah, ini juga sama dengan hukum Kirchhoff 2 bahwa jumlah tegangan pada sebuah rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, harapannya teman-teman bisa membandingkan hasil simulasi dengan perhitungan teori. Nah, nanti ini bentuknya adalah penugasan, penyelesaian kasus dengan simulasi dan teori kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Hukum Kirchhoff adalah sebuah hukum ya, yang sebuah hukum ya yang terdiri dari 2 persamaan antara arus dan tegangan atau mungkin dikenal dengan beda potensial dalam rangkaian listrik. Pertama kali sesuai namanya, hukum ini diperkenalkan oleh seorang fisikawan Jerman yang bernama Gustav Robert Kirchhoff gitu ya, 1800-an tahun yang lalu, mungkin sudah 300-an tahun sampai sekarang gitu ya teman-teman ya. Sudah cukup lama. Ini hukum Kirchhoff yang pertama, bahwa hukum Kirchhoff pertama berbunyi jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik cabang. Sehingga bisa dituliskan secara persamaan bahwa sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, atau jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, ini ilustrasinya bahwa di sini ada tanda panah yang menuju titik percabangan, kemudian ada tanda panah yang keluar dari titik percabangan. Maka yang menuju titik percabangan dikatakan sebagai I masuk, kemudian yang keluar dari percabangan maka I keluar. Sehingga misalkan ini I1 gitu ya, dan ini I2, kemudian ini I3, maka I1 sama dengan I2 ditambah I3 kan gitu ya. Nah, kenapa? Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar kayak gitu. Oke, jelas ya teman-teman ya, saya kira ya. Nah, misalkan ini ada kasus jika I adalah 10 ampere, ini 10 ampere ya. Kemudian I1 sama dengan I3 3 ampere, maka sini 3 ampere, sini juga 3 ampere. Nah, maka berapa I2? Nah, di sini ditanyakan. Maka karena ini ada 10, ini sudah lewat bagian yang atas ini 3, kemudian yang lewat atas ini juga 3, maka menjadi 6. Maka bisa dikatakan 10 kurangi 6, sehingga hasilnya di sini adalah 4 ampere. Maka yang lewat pada I2 adalah 4 ampere. Itu ya teman-teman ya, saya kira jelas ya. Tidak ada masalah. Oke, nah ini tadi sudah dijelaskan ya. Ada boleh pakai ilustrasi tadi, boleh pakai persamaan. I masuk, I keluar, kemudian diilustrasikan gitu ya dengan tanda-tanda seperti ini sehingga didapatkan hasil yang sama, sama-sama 4 ampere. Itu saya kira tidak masalah. Nah, kemudian contoh seperti ini. Nah, jika I1 sama dengan I5, I1 sama dengan I5, I1 masuk, I5 keluar, sama-sama 3 ampere gitu ya. Ini 3 ampere, ini juga 3 ampere.
Nah, kemudian I3 5 ampere, I3 itu 5 ampere, nah kayak gitu. Maka besarnya I4 adalah ini ditanyakan. Sedangkan I2-nya adalah 3 gitu ya. 3. I2-nya kan 3 nih. I2-nya 3, 3 ampere. Nah, maka nggih, bikin materi. Ini 3 ampere, maka 3 sama 3, maka didapatkan hasil yaitu di sini adalah 8 ampere itu ya. 3 sama 3, maka di sini didapatkan apa? 8 ampere itu ya teman-teman, jelas ya. Jadi I4-nya itu sama dengan I2 ditambah I3 sama dengan 3 tambah 5 yaitu 8 ampere. Nah. Oh, di sini 7 ampere. Oh, ternyata salah ya teman-teman ya. Kita cek apakah salah ini ya. I2, 3, I3. Jika I1 3 ampere, I1 3 ampere, sama dengan I5 3 ampere, I3 itu 3 ampere, I5 5 ampere, besarnya I4 adalah I4, ya 3 tambah 5, ya harusnya ini jawabannya adalah 8 ampere itu ya teman-teman ya. Jelas ya dari sini ya. Karena I3 sama I5 sama. Jadi jawaban yang ini mungkin kurang pas jawabannya 7 ampere gitu ya. Nanti bisa dilihat dicek lagi untuk per kasusnya seperti apa. Bisa dicek lagi per kasusnya seperti apa. Oke, kemudian ini adalah hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 itu tentang tegangan ya, atau hukum tegangan Kirchhoff ya, di mana jumlah aljabar tegangan yang meliputi dalam suatu rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Jadi ketika V1 ditambah V2 ditambah V3 itu sama dengan 0. Ini ada sigma F, sigma V sama dengan 0. Kita tuliskan sigma V sama dengan 0. Nah, di sini juga perlu teknik ya, teknik pembuatan persamaan. Nah, misalkan ini dibuat seperti ini loopnya atau arah arusnya kita katakanlah seperti ini, maka kalau modelnya seperti ini, maka kita akan mengikuti persamaan yang satu saja. Negatif, positif itu positif di sini. Tapi ketika positif kan negatif dan itu searah, maka negatif saja. Kalau loopnya arahnya seperti itu, persamaannya yang ini. Mana ketika ada negatif positif ya dari sebuah arus, maka V-nya positif. Dengan kata lain, ketika loopnya ini dibalik kayak gini, maka akan menjadi persamaan ini. Antara 1 dan 2 persamaan ini secara prinsip sama, hanya saja nanti perlu konsistensi ya teman-teman ya. Perlu konsistensi ya itu. Perlu konsistensi gitu ya. Sehingga menjadi apa? V1 kemudian min V2, min V3 secara umum ini adalah sama, walaupun mungkin bisa dicoba-coba ya. Ini ada sebuah contoh. Sebuah loop terdiri dari 2 resistor dan 2 baterai seperti pada gambar, kemudian diminta untuk menghitung arus gitu ya. Kemudian yang kedua menghitung daya. Maka di sini kita bisa lihat ya. Ini tadi seperti ini kita bikin loopnya. Maka negatif ke positif berarti ya, negatif ke positif berarti tadi positif, maka E1 ini positif. Kalau arus ini ya searah gitu ya, dari positif ke negatif, ini kan berarti searah ya. Loop sama arah arusnya searah, maka dia negatif, maka I1 R1. Ini I2-nya dari positif ke negatif, maka berkebalikan, maka negatif. Kemudian min IR2. IR2 juga searah karena arusnya seperti ini. Maka ini loopnya gitu.
searah maka dia negatif. Maka namanya menjadi seperti ini. Sigma F sama dengan 0. Gitu ya teman-teman ya. Maka dari itu kemudian kita masukkan nilai-nilainya, di mana I1 itu 6, gitu ya. Atau di sini kita cari dulu I-nya, karena I tidak ada cabangan, maka I-nya hanya 1, maka I dipindah ruas menjadi persamaan seperti ini. Dan kita masukkan ya teman-teman ya. Nah, maka I-nya adalah 6 min 12 ditambah 8 ditambah 10 gitu ya. Karena apa? Pindah hasilnya menjadi positif. Nah, dari situ kemudian didapatkan adalah 6, berarti hasilnya adalah min 6 dibagi 18. Nah, min 6 bagi 18 itu adalah min 0,33 ampere. Artinya apa? Artinya sebenarnya rangkaian ini alirannya besarnya itu min 33 ampere, tapi arahnya nggak ke sana, tapi arahnya adalah ke sana yang benar. Ini arah yang benar gitu ya teman-teman ya. Nah, ketika kita sudah tahu data seperti itu, kemudian kita bisa mencari daya gitu ya. I-nya sudah ketemu. Maka dayanya adalah I kuadrat dikalikan dengan mana? Kalau R1 maka ya kali R1, kalau I2 kali R2, maka didapatkan nilai seperti ini. Saya kira tidak masalah gitu, teman-teman. Jadi dari sini teman-teman bisa menghitung arus dan juga bisa menghitung daya dari sebuah rangkaian kayak gitu. Nah, kemudian ini contoh 2 teman-teman. Nah, ini dari contoh 2 ini bisa diketahui bahwa ada 2 sumber ya teman-teman ya. 2 sumber tekanan, kemudian ada 2 loop, kemudian ada 3 hambatan gitu. Maka dari sini kita bisa bikin dulu arusnya. Nah, ini sudah dibikin I1, I2, I3 cara awal dibuat seperti ini. Membuatnya ini bebas ya teman-teman ya. Bisa seperti ini, bisa berlawanan. Sehingga saja nanti kalau hasilnya negatif berarti dibalikan dengan arah yang kita gambarkan. Misalkan seperti ini arah-arahnya, kemudian kita bikin, maka dari persamaan ini kita dapat persamaan ini ya. Persamaan pertama ya, bahwa I1 plus I2 sama dengan I3. Berarti hukum Kirchhoff 1. Itu kayak di awal tadi. Ini ketika ini dibikin loop ya. Atau ini adalah loop ABCDE, maka loop ABCDE, maka ini adalah negatif ke positif, maka positif ini hasilnya. Nah, maka min 6 volt, min 2 ohm, karena itu sumber tegangan yang ada di sini. Hasilnya seperti ini. Kemudian yang atas BEFCD, ini juga ini positif ke negatif, maka negatif ya, karena negatif 14, ininya berlawanan arah sehingga positif, ini berlawanan arah sehingga positif. Kemudian 10, 6, kemudian 4, ini masih ada 10 lagi ya. 10 lagi berarti dia juga berlawanan arah, maka juga negatif. Nah, dan ini juga arah, maksudnya I-nya ini kan ke sini ya gitu. Ini kan I-nya kayak gitu, arah. Maka persamaannya sudah dapat 3 persamaan, itu persamaan 1, 2, dan 3. Dari ketiga persamaan ini biasanya kita bisa melakukan substitusi atau eliminasi. Nah, dalam kasus ini kita gunakan substitusi ya, substitusi dari persamaan 1 ke 2. Jadi dari persamaan 1 ke 2 ini didapatkan ini. Nah, itu. Jelas ya. Sehingga I3 sama dengan I1 plus I2. Dengan cara seperti itu, maka 10V min 6 I1 ohm I1 dan min 2 ohm I1 plus I2. Sehingga dengan persamaan seperti itu didapatkan 8 ohm ya. Ya, plus sehingga 8 ohm I1 ditambah I2 kayak gitu, sehingga dapat persamaan yang keempat kayak gitu. Jadi proses ini dapat persamaan keempat. Dari proses persamaan keempat, nah persamaan dua tadi juga bisa diatur ya, bahwa
persamaan 3 tadi, min 14, min 10, min tadi ya, I1, 2. Jadi apa? Dilakukan persamaan 2 dan 3, maka 2 dan 3, ini diatur ulang ya. Karena sudah I1, I2-nya sama, maka ini bisa samakan penyebutnya. Nanti mungkin sebenarnya lebih detail ya teman-teman ya, kalau pakai papan tulis atau seperti apa. Ini pengerjaannya seperti itu tahapannya, nanti bisa dicek gitu ya hasilnya. Maka nanti akan dapat sebuah persamaan yang akhirnya meninggalkan I1 sama dengan ini 2 ampere gitu. Dari substitusi atau eliminasi tadi. Nah, kemudian dari substitusi atau eliminasi ini tadi juga bisa dimasukkan, karena tadi kan sudah ada persamaan ya, I3 berapa, I2 berapa, kayak gitu. Dengan masukkan persamaan I5, I1, maka didapatkan I2, gitu ya teman-teman ya, I2, gitu. Ini I2-nya. Nah, dari I2, kemudian I3 juga didapatkan 2, I3 sama dengan I1 ditambah I2, sehingga nih negatif. Nah, dari sini kita tahu bahwa arus awal itu yang sesuai adalah I1, dan I2 itu kebalikannya, kemudian I3 itu juga arah arusnya kebalikan, tapi besarnya sama seperti itu. Itu ya teman-teman ya, cara pengerjaannya. Kita cek lagi coba. Di sini ada 12 min 3 persamaan 3 ya, sama 3 dan 2. V-nya ini butuh di kertas itu teman-teman. Kalau agak ngawang ini memang agak memang susah, silakan nanti bisa dicek di kertas sehingga tahapannya lebih runut daripada apa yang saya jelaskan ini. Ini mungkin contoh lain, teman-teman tidak memasukkan gitu ya, tapi membuat persamaan, ini persamaan gitu ya. Persamaan dulu, harusnya persamaan 1, 2, 3, dan diselesaikan sampai persamaannya selesai gitu ya. Selesaikan sampai persamaan selesai. Nah, kemudian dari situ baru dimasukkan. Nah, dari masukkan kemudian dapat nih nilai. Nah, kayak gitu. Silahkan aja teman-teman nanti mana yang nyaman. Kalau saya nyaman cara yang pertama tadi ya. Jadi dimasukkan sekaligus masukkan nilainya. Kemudian dari situ kemudian kita mencari step by step. Gitu ya. Memang tahapannya perlu di orek-orek di kertas itu ya. Karena langsung butuh keterampilan khusus gitu untuk mengorek-oreknya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini untuk tugasnya, silakan nanti bisa diselesaikan. Teman-teman diminta untuk membandingkan nilai arus pada R1, R2, dan R3, cara perhitungan, dan simulasi dengan EWB. Tugasnya nanti silakan bisa dikumpulkan melalui e-learning ya, untuk membandingkan cara perhitungan seperti apa, kemudian cara simulasi menggunakan EWB. Saya kira itu teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Tadi mungkin di beberapa penjelasan kurang begitu detail ya. Tolong nanti bisa step by step-nya teman-teman bisa mencoba mengulanginya menggunakan kertas ya, nanti bisa didapatkan hasil yang lebih step by step lebih detail lagi. Demikian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.